Shalom dan selamat malam buat kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu lagi Bapak-bapak yang terkasih, walau kita hanya bertemu lewat online oleh karena situasi yang kita hadapi sekarang ini. Bapak-bapak yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, maka kami sampai saat ini boleh berkumpul, boleh melakukan ibadah walau hanya di rumah masing-masing. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, biarlah Tuhan memberkati kami, jauhkan kami ya Tuhan dari virus corona ini, dan kami boleh berkumpul lagi bersama-sama mengadakan ibadah di rumah-Mu yang kudus. Tuhan Allah, Bapa yang ada dalam surga, saat ini kami akan membaca, merenungkan akan firman-Mu. Beri hikmat pada kami semua ya Tuhan, agar kami dapat memahami, dapat mengerti apa maksud daripada firman-Mu, dan kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, dalam pembacaan kita saat ini bertemakan bermula dari mendengarkan, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Bapak-bapak yang terkasih, suka akan pengajaran dan mau belajar adalah awal dari memperoleh pengetahuan. Namun demikian, bukan hanya sekedar mendengar pengajaran, melainkan sungguh-sungguh ingin tahu apa yang didengar dan membuka hati terhadap Injil Allah. Itulah yang membuahkan hasil positif. Itulah proses karya murni dari Roh Kudus yang bekerja oleh kasih karunia-Nya. Roh Kudus berkarya bagi setiap orang yang kepadanya kasih karunia itu dinyatakan. Bapak-bapak yang terkasih, dalam pembacaan kita saat ini ada seorang tokoh yang bernama Lydia. Lydia adalah seorang yang berada dalam proses kasih karunia Allah melalui tindakannya mendengarkan. Tuhan membuka hatinya sehingga membuatnya sungguh-sungguh memperhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus. Ia kemudian memberi diri dan keluarganya untuk dibaptis. Roh Kudus bekerja melalui sarana pemberitaan Injil, mengubah hidup, bukan hanya pada cara berpikir atau pemahaman, melainkan juga tingkah laku yang mencintai persekutuan karena merasa satu di dalam Tuhan dan mengasihi semua orang. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan kita saat ini, Lydia adalah seorang penjual
kain ungu, dan ia adalah penjual kain ungu itu, kain yang mahal Bapak-bapak. Jadi kehidupan daripada Lydia sebenarnya sudah mapan. Ia seorang perempuan yang kaya. Tetapi Bapak Ibu, ia masih merasa haus akan firman Tuhan, haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika Rasul Paulus mengajarkan firman Tuhan, ia pun mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan baik, dan ia pun memberi diri untuk dibaptis. Dan ia beserta isi rumahnya, rekan-rekan sekerjanya, menjadi pengikut Kristus. Bapak-bapak yang kekasih di dalam Tuhan, sebenarnya kalau untuk kehidupan kita sekarang, orang seperti Lydia adalah kehidupannya sudah mapan. Tetapi belum cukup bagi Lydia, karena ia masih merindukan akan Tuhan. Ikut Tuhan ada keistimewaan tersendiri buat Lydia. Untuk itu Lydia memberi diri untuk dibaptis, karena ia betul-betul mengerti apa artinya ikut Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih, melalui pengalaman ini kita seharusnya semakin memberi diri, dipimpin oleh Roh Kudus yang menopang dalam melaksanakan tugas pembinaan pengajaran orang dewasa sampai kepada anak-anak. Karena sarana itu dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk membantu manusia mengalami pembaharuan melalui mendengarkan, kemudian mempercayai. Lalu pada gilirannya proses itu melahirkan perubahan-perubahan perilaku, lebih menopang pekerjaan Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih, kita semua pasti mengasihi keluarga. Sejauh mana bimbingan pengajaran dari dalam rumah kita yang kita lakukan? Semua itu membentuk misi keluarga. Kemudian hal itu juga menopang misi gereja yang pada gilirannya berdampak pada masyarakat. Lydia dan keluarganya mengalami pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus. Hal itu membuat mereka bersukacita dan ikut menopang misi Allah di dunia ini. Tuhan beserta kita. Amin.